Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mereka yang memiliki ketulusan hati akan menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kasus orang Majus, ketulusan mereka ditunjukkan dengan apa yang rela mereka korbankan untuk mencapai tujuan mereka. Perjalanan itu mengharuskan mereka meninggalkan kenyamanan tanah air mereka, kebutuhan anggota keluarga mereka, dan pengejaran kekayaan. Niat mereka murni, tidak dikotori oleh keinginan-keinginan yang berpusat pada diri sendiri, karena tidak lain adalah keinginan untuk bertemu dengan hadirat Allah yang hidup. Saudara-saudari, keterbukaan hati mereka mengizinkan Allah untuk berbicara melalui banyak hal di dunia ini. Dari astrologi hingga Herodes, dari bintang hingga anak di buayan. Apa yang kita perlukan untuk menemukan Tuhan hari ini? Kita harus mengesampingkan semua hal kecuali Dia dan membiarkan tangannya menuntun kita pada perjumpaan yang pasti dengan hadirat ilahinya. Tidak ada bintang yang ditawarkan kepada Herodes atau orang duniawi. Yang ada hanyalah kegelapan. Orang-orang duniawi mungkin menyukai gagasan tentang Allah, bahkan ingin tahu tentang Dia, tetapi mereka mengabaikan panggilannya. Mereka jarang meninggalkan istana mereka, mengorbankan waktu mereka, atau menempatkan diri mereka untuk melayani yang ilahi. Para pencinta kenyamanan yang sombong meninggalkan istana mereka, kemudian secara aneh mengklaim bahwa Tuhan tidak dapat ditemukan di dunia ini. Mereka takut akan kehilangan dunia yang nyaman. Saudara-saudari, kita berdoa agar hati kita terbuka terhadap semua yang dituntut oleh Injil yang hidup dalam hidup kita. Semoga Kristus tidak menemukan halangan dalam diri kita. Sebaliknya, semoga Dia menemukan dalam diri kita keinginan untuk meninggalkan istana kita, sehingga kita dapat menemukan dan mengikutinya. Untuk dapat memberikan kasih, kita harus dipengaruhi oleh kasih. Bagaimana kita dapat berpegang pada tuntutan yang diberikan orang lain kepada kita? Bagaimana kita dapat tetap setia pada panggilan dan misi kita ketika hanya ada sedikit penegasan dan dukungan yang kita terima?
Setiap pagi kita perlu mencari Tuhan yang memberi tanpa syarat, sehingga pemberiannya dapat berdampak pada kita, baik dalam misa, dalam doa, atau dalam karya penyelenggaraan ilahi. Setiap hari pencerahan yang diperlukan menanti kita. Ini memberdayakan kita untuk membuka pundi-pundi kita dan memberikan diri kita. Jika kita tidak mengalami cinta ini, hidup kita tetap tertutup. Tidak ada kekuatan batin yang ditemukan untuk memberikan diri kita sepenuhnya. Saudara-saudari, Yohanes memberitahu kita, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, jikalau Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Kita mengasihi karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda